Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Alhamdulillah. Padahal bukan paginya pelan itu tadi ya. Anak-anak sudah semangat. Sebelum kita mulai pelajaran, Rehan silakan. Ayo nak, ketua. Berdiri. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoanya dalam hati aja. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Ya? Berdoa selesai. Berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia. Dulu, tahan dulu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Memulai absenasi kelas dimulai dari absenasi 1. Absenasi dimulai. Yang tidak hadir hari ini 3 anak. Anak siapa? Sinu? 3 anak yang tidak hadir. Alvino Gazaud, Vino Agasta, Aji Aulia. Berarti 3 ya yang tidak masuk. Tadi memang sudah izin sama Bu Kris lewat grup karena teman-temanmu sakit. Doakan teman kalian cepat sembuh. Silakan. Ayo. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih Rehan sudah menyiapkan teman-temannya. Selamat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Siapa pelajar Pancasila? Siapa pelajar Pancasila? Siapa kita? Luar biasa semangat. Anak-anak, kabar kalian pagi ini ceria sekali ya? Ya, sudah sarapan semua? Sudah. Anak-anak siap belajar? Siap. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tapi mesti ini kalian paling suka karena hari ini Bu Kris akan bercerita. Siapa yang mau dengarkan cerita? Pengen semua? Ya. Tapi sebelumnya Bu Kris mau tanya dulu sama kalian. Siapa yang suka membaca? Ayo. Ada yang nggak suka? Tanzila nggak suka? Oh suka. Siapa yang suka mendengar cerita? Sekarang nih, Bu Kris minta ada pertanyaan. Kenapa kita harus rajin membaca? Coba mandiri. Untuk nambah ilmu pengetahuan, kreatif. Pinter agar bacanya lebih cepat. Akhlak mulia. Kenapa? Agar mencapai cita-cita. Pinter. Terus sopan santun.
Waduh, untuk mengetahui isinya dunia. Hebat. Mengapa kita harus bisa memahami apa yang kita baca? Ayo. Akan minta informasi. Apa? Agar bisa menjawab soal atau pertanyaan. Pinter. Untuk? Agar? Pinter. Agar untuk bekal masa depan. Ya, terus apa lagi? Agar tidak apa? Agar apa? Pinter Novian. Untuk bisa menyampaikan informasi. Kalau kita bisa memahami apa yang kita baca, berarti kita tidak akan salah menerima informasi. Biar tidak mudah menerima hoax ya. Hoax, pinter. Nah, hoax. Anak-anak, kali ini kemarin Bu Grace sudah bercerita tentang asal-usul Danau Toba. Yang kemarin ya, pertama. Sekarang kita tebak apa yuk? Kita akan asal-usul apa? Selat Bali, mau? Kan belum ya, di buku Selat Bali. Nah, sebelum Bu Grace bacakan ceritanya, tiap anak akan saya beri teksnya. Teks asal-usul Selat Bali. Seru ini nanti ya. Kalian kan paling suka. Sudah pernah dibaca ini di perpus? Sudah belum? Belum. Rehan sudah. Ada yang lain? Belum. Oh ya, ada yang sudah, ada belum. Oke. Anak-anak pinter literasi kok. Brahmana Siddhi Mantra punya anak bernama Mani Angkeran yang punya kebiasaan buruk. Kebiasaannya adalah suka berjudi. Bagus apa jelek? Jelek ya. Suka berjudi hingga dia banyak mempunyai hutang dan dikejar-kejar oleh penagih hutang. Suatu hari, ayah, tolonglah aku akan dibunuh bila aku tidak membayar hutangku. Waduh, nangis dia ya ke ayahnya. Ada apa anakku Mani Angkeran? Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu ketakutan? Mereka akan membunuhku ayah bila aku tidak membayar hutang-hutangku. Ya Allah, apakah kamu berjudi? Iya ayah, aku berjudi, tolonglah aku banyak hutang. Berilah aku uang untuk membayar hutang-hutangku ayah, tolong aku ayah. Ya, Mani Angkeran menangis, minta kepada Brahmana Siddhi Mantra ayahnya untuk membayar hutang-hutangnya. Karena kalau dia tidak membayar hutangnya, maka dicari dan akan diancam dibunuh. Aduh. Serem ya. Nah, akhirnya Brahmana Siddhi Mantra berpikir, apa yang harus kulakukan? Baiklah, aku akan pergi ke Gunung Gede. Pergilah Brahmana Siddhi Mantra ke Gunung Gede untuk bertapa. Brahmana Siddhi Mantra bertapa di Gunung Gede. Nah, selama bertapanya itu, maka dibangunkanlah oleh seorang diberitahu oleh dewa bahwa pergilah kamu menemui naga besuki. Siapakah naga besuki itu? Ternyata naga besuki itu adalah temannya Brahmana Siddhi Mantra. Pergilah Brahmana Siddhi Mantra ke naga besuki. Dipukullah genta yang dibawanya. Teneng, 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 teneng. Kok teneng ya? Ting, 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 ting. Saya punya itu ceng-ceng sebenarnya. Ting, ting, ting gitu ya bunyinya ya. Nah, keluarlah. Ada apa? Sahabatku Siddhi Mantra. Itu bunyinya naga ya. Naga Besaki sahabatku, tolonglah aku. Aku ingin meminta harta padamu.
Untuk apa Sidi Mantra? Untuk menolong anakku Naga Besuki karena anakku terlilit hutang. Dia berjudi. Baiklah, aku akan memberimu emas dan intan. Tunggu sebentar. Maka Naga Besuki menggoyang-goyangkan ekornya yang penuh dengan emas dan intan. Kencing, 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 kencing. Ya, jatuhlah emas dan intan banyak sekali. Akhirnya Brahmana Sidi Mantra membawa emas dan intan pulang ke rumah. Dipanggillah si Mani Angkeran. Anakku Mani Angkeran, kemarilah. Iya ayah. Mani Angkeran, ayah akan memberimu emas dan intan. Ini aku berikan kepadamu untuk membayar hutang-hutangmu. Terima kasih ayah. Aku berjanji, aku tidak akan mengulanginya lagi. Mani Angkeran berjanji ya. Mani Angkeran berjanji tidak akan mengulangi. Nih, ingat-ingat ini. Akhirnya diberikanlah emas dan intan itu. Setelah itu, Mani Angkeran cepat-cepat pergi membayar hutang-hutangnya. Nah, selesai. Dia berjanji untuk tidak mengulang. Tapi Mani Angkeran berbohong. Dia mengulanginya lagi. Dia berjudi lagi. Terlilit hutang yang lebih banyak lagi. Akhirnya Mani Angkeran kembali ke ayahnya. Ayah, ya Mani Angkeran, ada apakah anakku? Ayah, tolonglah. Ini enggak gini lagi. Pegang kaki ayahnya. Ayah, tolonglah aku. Aku akan dibunuh bila aku tidak membayar hutang-hutangku. Ayah, tolong aku ayah. Gini, pegang-pegang gini ya. Ayahnya bingung. Loh, ada apa Mani Angkeran? Kenapa lagi kamu? Gitu ya. Aku punya hutang lagi ayah, karena aku berjudi. Mereka akan membunuhku. Tolong aku ayah, tolong. Ayahnya goncang. Ya, nah, kayak Rehannya minta uang digonyong. Tolong ayah, gitu ya. Tolong aku, kalau tidak aku mati bisa dibunuh ayah. Gitu ya. Akhirnya Brahmana Sidi Mantra menghela nafas. Oh anakku Mani Angkeran. Mani Angkeran, maafkan ayahmu. Ayah tidak bisa membantumu. Maafkan ayah. Karena kamu sudah melanggar apa yang kamu janjikan. Mani Angkeran marah ke ayahnya. Gimana aku bisa membayar hutangku ini ya? Ayahku tidak mau membantuku. Pikir. Mani Angkeran ingat. Lihat tuh, lihat genta ayahnya. Ini genta ayahku yang minta harta ke Naga Besuki. Aku curi aja gentanya. Dia mencuri genta ayahnya. Saya punya genta kayaknya ini ya. Saya curi genta ayahnya. Genta ayahku. Curilah genta ayahnya. Curi, diam, dicuri. Dicuri genta, dibawalah menemui Naga Besuki ke Gunung Gede. Diam-diam, dia mendekati sarang Naga Besuki. Dia pukul genta ayahnya. Ting. Ini ceng-ceng ya. Kita gunakan ibaratnya genta. Bangunlah si Naga Besuki. Siapa kamu anak muda? Gitu ya. Tapi tahu Naga Besuki ini dengan Mani Angkeran. Kenapa? Karena dia membawa genta milik Brahmana Sidi Mantra ayahnya. Siapa kamu anak muda? Mani Angkeran bilang, aku Mani Angkeran, anaknya Brahmana Sidi Mantra.
Apa maumu datang ke sini? Aku ingin minta emas dan intan yang banyak untuk membayar hutang-hutangku. Naga Besuki mikir, kok kembali lagi minta? Kemarin sudah dikasih. Ya, kok sekarang balik minta ya? Mikir dia, karena Naga Besuki ini sahabat apa? Kalian bilang apa? Bestie ya? Sahabat baik Brahmana Siddhimantra, maka Naga Besuki berkata kepada Angkran, baiklah anak muda, aku akan memberimu emas dan intan. Tunggulah sebentar. Masuklah si Naga Besuki ke goa. Kerenceng, kerenceng, kerenceng. Yang dilihat Mani Angkran apa? Itu apa nah? Ekornya, ya Allah, ekornya banyak emas. Emasnya banyak, intannya banyak. Ini nih, aku harus punya semua. Nah, keluarlah pikiran buruk siapa? Mani Angkran. Pikiran buruknya bilang, ini enaknya aku potong saja ekornya, biar aku mendapatkan emas yang banyak, intan yang banyak. Diam-diam si naga masuk, kerincing, 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 kerincing. Nah, si Mani Angkran dari belakang dipotonglah ekornya. Naga Besuki bagaimana kalau ekornya kesakitan enggak? Sakitan. Apa yang kamu lakukan anak muda? Kamu memotong ekorku. Langsung Mani Angkran lari membawa ekor Naga Besuki. Akhirnya Naga Besuki menghukum Mani Angkran mengejar. Disemburlah Mani Angkran dengan api. Wus. Jadi apa ya? Langsung Mani Angkran mati jadi abu. Nah, setelah itu Brahmana Siddhimantra ini aneh. Ini Mani Angkran kemana ya? Kok nggak ada ya? Dia tahu, loh, genta saya nggak ada. Waduh, ini pasti dicuri oleh Mani Angkran dan pergi menemui Naga Besuki. Akhirnya Brahmana Siddhimantra pergilah ke Gunung Gede. Dia di depan sarangnya Naga Besuki melihat ada genta miliknya yang terjatuh. Nah, akhirnya dia mencari di sekitar situ, ternyata Mani Angkran sudah mati jadi abu. Kemudian Brahmana Siddhimantra sedih sekali. Nangis ya apa ya, bingung, namanya anak yang disayang. Akhirnya dia menemui siapa? Naga Besuki. Di kelenteng genta yang ditemukan itu tadi dipukul-pukul. Ting, 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 ting. Akhirnya Naga Besuki keluar. Loh, suaranya beda ya. Mind mapping adalah sebuah peta pikiran anak-anak ya. Jadi apa mind mapping itu Bu? Peta pikiran dari apa yang kalian baca, kalian tuangkan di mind mapping ini. Yang penting adalah intinya di sini, di tengah. Apa intinya yang tadi kalian baca apa? Tokoh asal usul Selat Bali. Ini contohnya ya. Kemudian di tokoh asal usul Selat Bali itu tadi apa yang kalian baca tadi? Siapa tokohnya? Nah, kalian masukkan di sini dan di sini. Nanti mind mappingnya Ibu siapkan ya seperti ini, tapi intinya di sini tidak sama. Tepuk dua. Siapa belajar Pancasila? Saya. Siapa mau LKPD? Kalau sudah nanti dipasang di sana di tempat bernalar kreatif, berpikir kreatif ditaruh di sana, nggih. Siap ya? Ini kelompok gotong royong. Nih nanti dikerjakan secara apa? Secara kelompok. Kemudian kalau sudah apa yang kita
Ya, dibawa dulu. Nah, ayo. Nah, Kerja siswa kegiatan 3. Mind mapping. Nama kelompok awal mulia. Nama anggota. Toko asal mula Selat Bali. Akan bersuki baik hati, suka membantu. Rata Siti Mantra, baik hati, suka menolong, saling memaafkan, sayang kepada anaknya. ya. Angkeran, suka mencuri, suka berbohong, suka bercuti, sering berhutang. Nah, Duh, sering berhutang. Ya Allah. Duh, belum. Bagaimana menurut kalian? Betul enggak sifat-sifatnya? Pasti di antara kalian beda-beda nanti ya, tapi intinya sama. Terima kasih, tepuk tangan untuk terima kasih. Silakan duduk. Ya, LKPD-nya ditempelin ya, sama gue dipegang dulu. Ditempelin yuk. Sini. Sini nak. Ditempelin. Kelompok akhlak mulia. Dah, siapa lagi? Ayo, siapa yang sudah siap? Disiplin. Ayo disiplin, maju disiplin. Ayo disiplin maju. Yang keras nggih. Nama kerja siswa kegiatan 3. Mind mapping. Kelompok disiplin. Nama anggota 1. Hadiah. 2. Nakal. 3. Pusat. 4. Akhir. Sifat toko asal mula Selat Bali. Nakal bersuki, sifatnya baik hati, banyak bermanfaat. Mana Siti Mantra, sifatnya ramah, suka menolong, suka beribadah. Mani angkeran, sifatnya serakah, berjudi, suka berbohong. Nah, anak-anak, bagaimana menurut kalian? Lebih lengkap lagi enggak kelompok mandiri? Oh, disiplin. Mandiri di sana disiplin. Lebih lengkap lagi enggak? Ini ada bedanya nggih. Tadi Brahmana Siddhi Mantra kalau kelompok akhlak mulia tidak ada rajin beribadah. Tapi kalau di kelompok ini disiplin ada rajin beribadah. Berarti pemikiran kalian dalam pemahamannya berbeda-beda, tapi arahnya intinya sama. Siapa lagi yang maju? Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Anak-anak, kalau tadi itu pekerjaannya kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok, sekarang bukan LKPD lagi, tapi lembar evaluasi. Siap? Siap? Nah, yuk kelompok gotong royong siap? 3,
kerjakan sendiri, nggak boleh ke kelompok, nggak boleh rundingan. Siap? Siapa yang belum siap? Waduh, langsung kayak naga busuk. Siap? Siap? Yo, sudah semua nggih? Nah, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Nomor 1. Bagaimana sifat Mani Angkeran dan Brahmana Siji Mantra? Siapa yang mau menjawab? Anovan. Serakah, melanggar janji, suka berbohong. Boleh, pintar. Kalau sifatnya Brahmana Siji Mantra? Suka menolong, apalagi? Penolong dan penyayang, boleh. Kalau loh, Brahmana Siji Mantra baik hati. Kalau Mani Angkeran suka berjudi, ya boleh, betul. Baik hati. G. Alhamdulillah. 27 anak yang dapat nilai ke 40 hanya 4 Nah, yang lain 80 hingga 100. Hebat, alhamdulillah. Terima kasih Allah diberi kelancaran. Anak-anak, perhatikan semuanya. Kalian selama ini tadi pelajaran hari ini bagaimana? Senang apa enggak? Senang dengarkan cerita? Nah, maka dari itu, dari cerita tadi bagaimana apa yang kalian petik dari cerita tadi? Pesannya yuk. Ya, jadi anak tidak boleh berjudi, tidak boleh berbohong, tidak. Selesai pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan doa, tapi sebelumnya kalian nanti belajar di rumah di bab 2. Depan. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk lembar evaluasi ini saya minta ketua kelas mengumpulkan. Untuk hari ini, alhamdulillah kalian senang semua, belajarnya lancar, alhamdulillah. Anak-anak, sebelumnya saya mohon maaf bila ada tutur kata Bu Kris yang kurang berkenan atau kurang membuat kalian happy. Happy apa enggak? Happy. Senang enggak? Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.